Di mata para oligark dan elit, KPK itu buruk karena ia baik. Dalam kondisi inilah, kita melihat upaya berulang-ulang untuk melucuti kewenangan KPK dengan pukulan terbaru dan paling dahsyat datang pada akhir tahun 2019. KPK merupakan upaya Indonesia yang terpenting dalam menjinakkan yang kuat dan mencapai supremasi hukum. Mempertahankan KPK itu agar tidak direbut oleh koruptor atau oligarki, itu sebetulnya sedang mempertahankan hak kita untuk menghirup udara bersih, sedang mempertahankan hak kita agar lahan kita tidak direbut, sedang mempertahankan agar kita bisa punya KTP, sedang mempertahankan agar uang kuliah murah, uang sekolah murah atau gratis sama sekali, dan kita bisa menjangkau rumah sakit. Tapi lebih dari itu, sesungguhnya dalam pertarungan yang sekarang, pelemahan KPK atau pembajakan, pengambil alihan KPK ini juga menjadi gejala dari pelemahan demokrasi. KPK ini wilayahnya DPR sekali lagi. Politik ya. Kalau sudah tahu undang-undang ini bermasalah, lempar batu mencuci tangan. Kita mesti baca aktor. Jadi titik kelindannya itu memang di aktor, pasti bacaannya kita harus masuk ke situ ya. Nah, tapi kalau kita lihat pemain bawahnya ini, ya mulai dari bagaimana misalnya tadi MK sudah diberi kado duluan begitu, berupa bintang Mahaputra, undang-undang Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Tapi juga perhatikan soal anggota-anggota DPR yang juga bermain di situ ya. Kisah KPK punya arti penting yang jauh lebih besar daripada sekedar mencegah pencurian uang negara atau mengurangi kerugian negara. Pembentukan KPK merupakan satu-satunya upaya terpenting dalam sejarah Indonesia untuk menegakkan rule of law. Sekarang bertahan pada orang-orang yang sebenarnya telah menjadi tulang punggung KPK, ganti komisioner berapa jilid, mereka yang jadi tulang punggung nih, ya orang-orang yang sekarang sedang disingkirkan dengan tes wawasan kebangsaan. Yang ini kan pelemahan bukan yang pertama begitu, jadi upayanya itu sudah berkali-kali. Ini cicak buaya 4.0 nih gitu. Orang-orang yang mencari keuntungan dan bekerja sama aparatur ya, padahal harusnya aparatur atau pejabat itu fokusnya adalah bagaimana kebutuhan atau kepentingan dalam negeri itu menjadi prioritas. Tapi kalau kemudian mencari keuntungan dan tidak memedulikan, apalagi sampai berdampak, yaitu korupsinya memang korupsi yang kebangetan, yang serius. Oligark dan elit menghalang-halangi pembentukan negara hukum ketika kekuatan pribadi mereka cukup untuk membelokkan dan mempengaruhi sistem hukum buat keuntungan mereka. Yang terjadi pada saat ini adalah oligark itu sudah terkonsolidasi kekuatannya. Nah sekarang nih mereka udah tinggal panen, ya udah tinggal nangguk nih. Sebenarnya dari 2000, menurut saya sih dari 2016, 2017 udah mulai sih nangguk ya. Tapi paling parah dari 2019 itu udah tinggal panen aja, petik karena udah jadi jaringannya. Ini lebih rapi gitu ya, ibaratnya main bola nih. Ini udah rapi sekali, mana strikernya, pokoknya udah cakep lah gitu. Isu terkait dengan masalah dugaan adanya praktek-praktek korupsi atau mafia atau kartel itu terkait dengan komoditi pangan itu banyak sebenarnya. Dan seharusnya KPK benar-benar mau melakukan upaya pemberantasan korupsi, baik itu ditindak, dicegah maupun diberikan pendidikan-pendidikan agar itu tidak terjadi. Tapi kalau terus kemudian KPK-nya seperti sekarang, ya kita pantas untuk prihatin. Bahkan ketika justru sebaliknya, pimpinan KPK-nya sibuk untuk berlomba-lomba melanggar etik, naikkan baliho, ya kita harus marah. Karena beratas korupsi, enggak malah kerja yang lain. Oligark gitu ya, ada sekelompok orang yang memang punya kuasa, punya kewenangan dan kapital tentu saja yang membackup kekacauan yang akhirnya terjadi sekarang gitu. Kita ingat ada Undang-Undang Minerba ya kan, di awal-awal pandemi itu revisi Undang-Undang Minerba, Omnibus Law,
kemudian ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu tuh jadi rangkaian yang akhirnya ini mungkin kejadian-kejadian belakangan ini ya jadi semacam kumulasi ya, baik kejengkelan, keputusasaan, kemarahan kita gitu sebagai warga sipil yang seolah-olah tidak pernah diperhitungkan gitu oleh para pengambil kebijakan. Tapi KPK nggak ini ya, kelihatan ompong lah Pak. kelihatan kurang fokus di situ. Padahal kalau dilihat kasusnya yang sebelumnya, kasus terkait dengan bansos contohnya, sama-sama untuk kepentingan masyarakat bawah lah. Dan terjadinya pada saat krisis seperti sekarang. Eratnya hubungan antara oligarki ekonomi dan oligarki politik masih ada hingga era reformasi. Hal ini yang menyebabkan masih maraknya terjadinya tindak kejahatan korupsi oleh aktor yang berkepentingan. Kasus korupsi selama ini ditangani oleh sebuah lembaga yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 memunculkan pertanyaan mengenai kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi undang-undang yang terjadi dinilai karena kepentingan aktor ekonomi dan aktor politik yang berkepentingan, sehingga dengan adanya revisi produk hukum dinilai melemahkan kinerja lembaga pemberantasan korupsi. Dampaknya terjadi kebocoran anggaran yang menyebabkan pembangunan di Indonesia menjadi terhambat. Penelitian ini akan dilakukan di Jabodetabek sebagai pusat data dan pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif yang didapat dari hasil indip interview. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan perpesif, yakni mengambil informan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan. Perjuangan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, juga menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga anti korupsi ini dari cengkeraman oligarki. Polemik TWK ini telah mencuat sejak 51 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan dan penyidik-penyidik terbaik KPK lainnya, dinonaktifkan. Diduga kuat tes yang kontroversial ini adalah usulan dari Ketua KPK saat ini, Firly Bahuri. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, tes yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN, cacat prosedur, pengadaannya terkesan terburu-buru. Beberapa pertanyaan yang terdapat dalam tes sama sekali tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Bahkan, muncul asumsi bahwa tes ini memang sudah dirancang untuk menyingkirkan mereka yang vokal dan berintegritas, dan juga mereka yang sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi bansos, EKTP, dan buronan Harun Masiku. Pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober tahun 2019, ketika revisi UU KPK disahkan. Kala itu, meskipun memicu sejumlah aksi penolakan di berbagai daerah termasuk Jakarta, UU tersebut tetap disahkan. Usaha pelemahan ini kemudian semakin nyata dengan diangkatnya Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, padahal Firly pernah dinyatakan melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Upaya pelemahan KPK ini akan semakin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga anti korupsi di negeri ini, ucap Asep Komarudin, juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan semakin menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan. Ini merupakan bagian dari praktek state capture corruption, tegasnya. Sebagai contoh, selama 3 kali berturut-turut KPK telah berhasil menangkap Gubernur Riau dalam operasi tangkap tangan, dengan dugaan kasus pemberian izin ilegal untuk pembukaan lahan di Provinsi Riau. Kasus tangkap tangan beberapa petinggi Sinarmas yang melakukan suap terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah terkait proses perizinan dalam kawasan hutan. Juga ada Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, yang merupakan terpidana korupsi atas pemberian izin pertambangan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sejatinya tidak lepas dari praktik korupsi. Misalnya saat pilkada serentak, hal ini dapat menjadi ancaman kerusakan hutan. Dugaan itu muncul seiring pemangkasan dan kemudahan izin pelepasan kawasan hutan yang dikhawatirkan menjadi modal transaksi politik. Penyingkiran penyidik-penyidik terbaik KPK ini membuktikan bahwa KPK telah digerogoti dari dalam, menggunakan stigma radikalisme yang sesungguhnya hanya dibuat-buat untuk menyingkirkan mereka yang berintegritas, tutup Asep.